kalian pas ditanya kabar, kalian harus pakai gerakannya, oke? Gerakannya Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, udah pada siap belajar? Siap. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi, kita perkenalan dulu, oke? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Aruf. tersayang. Sebelum itu, mau siapa dulu yang perkenalan? Mau ibu dulu atau anak dulu? Ibu. Oke, ibu dulu. Izin memperkenalkan diri, nama Ibu Raimas Najihan. Ibu mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekarang anak-anak ya, mulai dari sini. Siapa namanya? Aku namanya Diva Nur Aini, Bu. Oke, lanjut. Nama aku Mukidah Hikmatunisa. Lanjut. Nama aku Najwa Ramadhani. Lanjut. Nama aku Ayub Al Ansar Salih. Masya Allah, ini paling ganteng sendiri ya di sini teman-teman. Oke, habis berkenalan, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita habis belajar mengenai sholat-sholat sunnah. Nah, sholat-sholat sunnah itu banyak ya macamnya anak-anak. Yang pertama ada sholat rawatib, yang kedua ada sholat ayam mudim, yang ketiga ada sholat sunnah selesai wudhu, yang keempat ada sholat tahiyatul masjid atau sebelum kita memasuki masjid kita bisa sholat dulu. Nah, di sini itu sekarang udah ada yang tahu apa itu sholat rawatib? Belum. Nah, di sini Ibu bakal menerangkan tentang senangnya sholat rawatib. Nah, Kamu di absen. di sini tuh ada poin-poinnya, yaitu yang pertama kita akan bahas pengertian sholat rawatib, macam-macam sholat rawatib, terus ada hikmah sholat rawatib, terus nanti ada praktik. Nanti anak-anak salah satu dari kalian maju ke depan untuk mempraktikkan sholat rawatib, gitu anak-anak. Langsung saja, yang pertama itu ada. Sebelum memasuki materi kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita itu untuk apa. Yang tadi Ibu sudah bilang, yang pertama tuh kalian harus bisa mengerti tentang pengertian sholat rawatib. Yang kedua, menyebutkan macam-macam sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Yang ketiga, menjelaskan hikmah melaksanakan sholat rawatib. Yang terakhir, mendirikan gerakan dan bacaan sholat rawatib dengan benar dalam bentuk simulasi. Nah, yang pertama, apa itu sholat rawatib? Ada yang tahu? Sholat sunnah. Jangan lihat. Betul, sholat rawatib itu merupakan salah satu sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Nah, sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib juga merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sebelumnya ada yang nebak, sunnah itu apa? Sunnah apa ya Ibu? Lupa. Ada yang tahu? Boleh, Diva. Nek kamu ada. Ada aku tadi sholat sunnah. Dua-duanya. Kalau sholat sunnah, kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, cuma rugi aja. Bener nggak, Bu? Benar. Sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, kalau nggak ditinggalkan rugi. Ruginya kenapa? Kalian nggak dapat pahala. Tapi emang susah banget untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah itu, guys. Ada aja halangan-halangannya seperti itu. Nah, tapi Muhammad SAW bersabda yang artinya barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah
sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Gitu. Di sini pada rajin salat fardunya. Alhamdulillah. Berarti tinggal tambahinnya kalian harus bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jadi sebelum ya. Kadang aku sholatnya di masjid, Bu. Lebih bagus itu kalau di masjid. Soleh banget ya Ayu ini ya. Emang laki itu wajibnya di masjid ya. Kalau misalnya perempuan wajibnya di rumah. Ibu, waktu itu aku pernah sholat jamaah sama dia tapi diganggu sama dia. Astagfirullah. Gak boleh gitu ya. Gak boleh jadi setan gitu. Gak boleh mengganggu orang lagi sholat. Oke, juga boleh aja. Dan selanjutnya yaitu ketentuan di dalam sholat rawatib. Nah, sholat rawatib tidak berbeda dengan sholat fardu, baik bacaan maupun gerakannya, emang sama, gitu ya. Begitu pula dengan rukun dan syarat sahnya sholat. Hal yang membedakan sholat rawatib dengan sholat fardu hanya terletak pada niatnya saja. Nah, sholat sunnah rawatib dapat dilaksanakan di masjid atau di rumah. Hal ini dimaksudkan agar rumah juga mendapat kebaikan dari sholat sunnah. Sholat rawatib secara umum dilaksanakan dengan 2 rakaat. Tuh. Jadi bisa dikerjakan di dalam masjid ataupun di rumah. Anak-anak. Lanjut, nah, macam-macam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini ada 2 macam. Ada rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Ada yang tahu apa itu qobliyah sama ba'diyah? Aku kalau ba'diyah itu sebelum, kalau ba'diyah itu sesudah. Betul, Ibu Tris ya. Kalau qobliyah, qobla itu artinya sebelum. Kalau ba'da atau ba'diyah artinya sesudah. Jangan sampai ketukar ya. Nah, dari rawatib qobliyah sebelum dan rawatib ba'diyah sesudah ada banyak macam-macam dari sholat rawatib ini. Kita lihat dulu artinya rawatib qobliyah itu apa sih? Nah, rawatib qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Rawatib qobliyah yang sangat dianjurkan muqaddah atau untuk dilaksanakan ada 2. Jadi sholat rawatib qobliyah itu sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Nah, sebelum kita melaksanakan kayak sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ada nih sholat rawatib yang harus dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat fardu itu. Nah, kita lihat nih ada berapa? Ada 2. Nah, yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sholat subuh pada waktu fajar. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat subuh itu, sebaiknya kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah dulu sebelum subuh. Berapa rakaat, Bu? Rawatib qobliyah itu sholat subuhnya 2 rakaat ya. Nih, di sini ada 2 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Gimana, Bu, tata caranya? Sama kayak kita melaksanakan sholat subuh. Kayak gitu. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur juga, ternyata ada loh sholat qobliyahnya sebelum zuhur. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Kalau misalnya yang rajin banget, yang anak boleh 4 rakaat. Yang lagi buru-buru atau lagi cepet-cepet, boleh 2 rakaat. Kayak gitu. Nih, sini ya. Jangan lupa niatnya tuh beda-beda ya, teman-teman. Usolli sunata subhi rakaataini qobliyatun mustaqbilah kiblatillahi ta'ala. Baca gak? Baca. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Tuh, 2, 3. Usolli sunata subhi
sholat rawatib qobliyah subuh. Selanjutnya yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur, rawatib qobliyah zuhur. Niatnya hampir sama, cuma diganti zohri. Ya, tuh 2, 3. Usolli sunnataz zuhri rakaataini qabliyatul lillahi ta'ala. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, sedangkan sholat sunnah rawatib qobliyah yang dianjurkan untuk dilaksanakan itu ada 4. Nah, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ini mah boleh atau enggak juga nggak apa-apa gitu. Soalnya kan goirah muakkad gitu ya. Ada yang boleh dianjurkan atau ini mah sangat dianjurkan, Pak Iman dianjurkan. Jadi kalau kalian anak-anak mau lakuin ini boleh, ngelaksanain ini boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, Ibu. Nah, tadi kan qobliyah, sekarang ada ba'diyah. Nah, rawatib ba'diyah itu apa sih? Artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Nah, rawatib ba'diyah ini sangat dianjurkan, mengamalkannya itu adalah muakkad. Nah, di sini tuh ada 3 ketentuan dari sholat rawatib ba'diyah. Ini sangat dianjurkan ya, berarti tadi juga yang yang qobliyah juga tadi ada sangat dianjurkan. Berarti ini juga harus ya. Yang pertama, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Kalau tadi kan 2 rakaat sebelum sholat zuhur, nah sekarang 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Ternyata sholat zuhur itu mempunyai 4 sholat sunnah rawatib. Yang pertama, yang kedua itu qobliyah, yang keduanya lagi ba'diyah. Tuh, sama niatnya kayak gini. Terus yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Nah, sholat maghribnya itu kan 3 rakaat. Nah, habis melaksanakan sholat maghrib, kita laksanakanlah sholat 2 rakaat ini, yaitu sholat rawatib ba'diyah. Tuh, terus yang terakhir 2 rakaat sesudah sholat isya. Sudah sholat isya 4 rakaat kan ya. Nah, habis sholat isya itu kita laksanakanlah 2 rakaat rawatib ba'diyah ini. Gitu. Nah, anak-anak, jadi macam-macam sholat rawatib itu ada berapa? Kalian tahu? Tadi sudah jelasin? Banyak. Iya, banyak. Banyaknya itu ada 20 rakaat sholat sunnah rawatib, mulai dari 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan seterusnya. Jadi ada 20 ya, macam-macam rakaat sholat rawatib. Selanjutnya kita masuk nih ke hikmah-hikmah kita melaksanakan sholat rawatib. Nah, setiap kita ngelakuin ibadah pasti dong ada ganjarannya atau ada pahala yang kita lakuin. Kita ini hidup di dunia ini buat nyari apa sih? Nyari kekasih? Siapa udah punya pacar? Belum. Ya, Bu Guru. Ya Allah, Masih kecil loh kita. iya, kita masih kecil, kita masih anak kelas 3 SD loh, Iya. anak-anak. Terus gimana Ibu? Bisa nggak diganti dengan sholat rawatib? Gak bisa, karena pacaran dengan sholat itu 2 hal yang berbeda ya. Kalau pacaran itu untuk hal keduniawian, kalau misalnya sholat ini hal ke akhirat. Ada dunia dan ada akhiratnya gitu. Kita kan ke hikmah-hikmah. Oke. Nah, hikmah-hikmah sholat sunnah rawatib ini ada hikmahnya untuk kehidupan di dunia, ataupun ada hikmahnya untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Karena sesungguhnya kita itu di dunia cuma sementara untuk anak-anak yang abadi itu ada di akhirat nanti. Kita akan hidup lama banget di akhirat. Tuh. Nah, untuk hikmah di kehidupan di dunia dulu ya, sholat rawatib itu kita dapat
pembelajaran hidup disiplin. Kayak gimana Bu maksudnya? Nah, pembelajaran hidup disiplin, sholat rawatib juga selalu dilakukan saat waktunya tiba. Jadi kita tuh kalau misalnya udah sholat, udah dengar adzan, langsung kan ngambil air wudhu terus sholat. Nah itu tuh kita sedang belajar untuk melakukan kedisiplinan seperti itu. Nah, yang kedua itu kesehatan jasmani. Di dalam gerakan sholat itu kan berasal dari Allah. Nah, tentu berdampak baik terhadap tubuh kita. Semakin banyak bergerak, semakin banyak otot dan saraf tubuh kita yang memperoleh peregangan. Peregangan otot akan memacu peredaran darah dengan normal, sehingga menyebabkan organ tubuh kita bekerja dengan optimal. Semakin banyak sholat yang kita lakukan akan semakin membuat jasmani kita sehat, jasmani rohani kita juga insya Allah akan sehat. Allah itu tidak menciptakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, apalagi sholat. Yang sholat itu kan rukun Islam. Yang kedua, pastinya dong ada manfaat yang sangat luar biasa di dalam itu, atau ada hikmah yang luar biasa di dalam sholat itu. Yang ketiga, membuat jiwa kita tenang dan tentram. Jiwa manusia yang normal akan merasa tenang dan tentram sehabis melakukan kebaikan atau ibadah. Demikian pula setelah melakukan sholat rawatib. Nah, itu 3 hikmah kita melaksanakan sholat rawatib di kehidupan dunia ini. Dan kita juga bisa merasakan ya apa yang dihasilkan dari melaksanakan sholat rawatib ini. Tentunya ibu sendiri juga merasakan. Anak merasakan nggak? Merasakan. Oke, lanjut ya. Yaitu hikmah untuk kehidupan di akhirat. Sholat rawatib mendapatkan hikmah untuk kehidupan di akhirat itu ada 4 poin. Yang pertama, penyempurnaan sholat fardu. Tentu sholat fardu itu kan sudah sempurna. Apalagi kalau misalnya kita melakukan sholat rawatib, maka akan sempurna banget sholat fardu kita. Terus yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Tentu saja dengan sholat rawatib kita tuh akan lebih fokus, lebih tentram gitu kan. Soalnya kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Makanya kalau misalnya lagi sholat itu yang serius dan sampai bercanda-bercanda, apalagi jangan sampai dibercandain ya, nama Fidan, awak, ke Divanya. Terus yang ketiga, memperbanyak pahala. Pasti kita ada ganjarannya setiap apa yang kita lakukan gitu. Apalagi ini sholat itu kan sangat banyak kan, tadi ada 20. Nah, pahala juga akan berlipat ganda. Yang terakhir, nah ini tujuan kita itu yaitu mendapatkan surga. Habis dari meningkatkan kita ketakwaan, terus memperbanyak pahala. Nah, kalau misalnya kita sudah mati atau meninggal, kita bisa mendapatkan surga insyaallah. Nah, selanjutnya, nah, di sini ada game, ya, ada game. Nah, kita tadi udah ngejelasin ya macam-macam sholat sunnah rawatib. Ada yang qobla, ada yang ba'da. Nanti ibu tunjuk, kalian misalnya coba yang Mufida, di sini ada sholat rawatib qobla atau ba'diyah. Kamu jawab misalnya ba'diyah, ba'diyahnya berapa rakaat kayak gitu, oke? Oke, Bu. Masih ingat kan? Masih. Emang iya. Coba yang siapa ya? Dari aku ibu, dari aku. Boleh, Nak Ayu. Yaudah, Nak Ayu ya. Sholat subuh ini ada sholat rawatib apa? Ba'diyah atau qobliyah? Ada sholat rawatib qobliyah ibu. Betul. Berapa rakaat? 2 rakaat atau 4 rakaat? Apa ya? 2 rakaat. Benar kan 2 rakaat? Berarti Nak Ayu mau perhatikan apa yang ibu sampaikan. Udah ya, kita akan lanjut. Soalnya kalian udah pada pintar-pintar, Pak Ibu tahu. Nah, sekarang kita akan bermain game. Apa tuh? Game apa ya? Oh, ayo kita main game. Mau Yuk. Nanti ibu kasih ke kalian kertas ini, terus kita nyanyi bareng. Nyanyi apa aja, misalnya cicak-cicak atau balonku. Yang kertasnya berhenti di situ berarti
kalian anak-anak maju ke depan, kita praktikan sholat sunnah rawatib. Gak usah lama-lama, sholat sunnahnya yang 2 rakaat aja. Oke? Oke. Oh, iya. Nanti kalian prakteknya di sini ya, di depan. Lagu apa ibu? Lagu apa ya? Balonku. Tuh, 2, 3. Balonku. Pegang erat erat. Maju ke atas. Aku bisa. Itu. Emang Ini ya, potong ya. gimana di sini ya? Ini gimana, Ibu? Ini, set. Nah, Di sini. ya. Pertama kita berdiri dulu ya. Terus habis berdiri, niat sholat qobla subuh. Nih, ini. Ayo kita baca dulu. Baca dulu. Usalli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatum mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah. Nah, anak-anak seperti itu ya. Contoh kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Kembali Nadifa. Udah deh. Pulang. Anak-anak, segitu saja materi yang Ibu sampaikan untuk kalian tentang senangnya sholat rawatib. Sebelum diakhiri, coba satu orang, Mufidah boleh maju ke depan menyimpulkan materi apa saja yang tadi Ibu sampaikan. Setahu Mufidah aja, misalnya yang macam-macamnya boleh, mau pengajiannya boleh, mau imannya boleh. Gak usah malu, sini aja Ibu temenin. Lanjut aja. Aku di Bandung lah. Iya, biasa aja. Mufidah. Ayo bisa yuk. Bisa lebih malu sholat tau. Ayo, Jadi anak-anak dengerin ya, Mufidah mau menyimpulkan nih mau tentang apa Mufidah? Tadi sholat rawatib kan? Oh iya boleh. Jadi teman-teman, sholat rawatib itu sholat sunnah yang apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak mendapat dosa, tapi hanya rugi gitu. Udah? Itu aja Ibu. Oke, boleh. Tepuk tangan buat Mufidah. Nah, udah selesai ya anak-anak materi kita. Tadi udah sangat luar biasa sekali ya anak-anak ini ya. Sudah mau mendengarkan Ibu sampai akhir pembelajaran. Sebelum pembelajaran di akhir, kita absen dulu, oke? boleh. Kita absen dulu. Nah, Ayu, ada? Hadir. Nah, Mufidah. Hadiroh. Nah, Awa. Adiro. Nah, Diva. Adiro. Oke. Dia mau masuk ibu. Siapa yang nggak masuk? Putri. Putri, kenapa? Jalan-jalan katanya Ya bu. Ibu, acara keluarga katanya. Oh, kok nggak konfirmasi ke ibu ya orang tuanya? Maaf, ya. Oh, lupa. Oke, makasih ya udah ngingetin. Ya Ibu. Oke, kita akhiri saja pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.